Baik, Mas Bagas dan teman-teman kita mulai aja ya. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Sambil berjalan saja, Prof. Oke, pesertanya masih 24, jalan terus Anda amati ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Irfan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau bisa di on cam ya, supaya kompak seperti kelas-kelas lain. Eh, kita lanjutkan kelas PRP ya, minggu kedua dengan saya, minggu ke-12 termasuk UTS. Nah, kita lanjutkan bagian 2 dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu bicara definisi kota, klasifikasi kota, jenis kota, begitu ada persoalan juga di Indonesia. Sesuai judul materi yang dipecah, yaitu pendekatan. Hari ini kita ke materi tersebut ya. Saya urai. Materinya sudah saya share di chat, tolong di-download supaya Anda bisa ngikutin juga dengan membaca. Kemudian setelah selesai kelas dibaca, nanti takut untuk ujian, dicari juga rujukannya, ujian akhir ya. Ini bahan ujian akhir itu. Saya ingin tanya materi minggu lalu. Oh, Materi minggu lalu diikuti apa enggak ya? Ini jadi ngingetin kelas Desoda ya. Lalu saya agak worry, terus Anda nyatet di Edom gitu loh ya, gara-gara worry-nya saya. Mudah-mudahan ini enggak menjadi cemas Anda, ya kan? Karena saya baca Edomnya juga santai aja gitu. Memang betul-betul enggak dibaca oleh Anda, tapi ada yang merasa bahwa materinya sulit gitu loh, Desoda. Ya, saya senyum-senyum aja membaca Edom Anda. Oke, nah saya ingin tanya eh, konsep kota yang ikut minggu lalu, bener ikut nggak? Ya, itu saya senyum-senyum jadinya. Salma ikut minggu lalu, Salma. Iya, ikut Prof. Ini yang jawab Salsa. Salma apa Salsa? Salma, Salma, oke tadi jawab Salma ya. Salma kota apa Salma? sepengetahuan saya minggu lalu, kota itu sebuah region yang lebih maju, yang menjadi pusat perekonomian. Terus habis itu dia juga pendudukannya lebih padat daripada desa. Itu, Prof. Hmm, ya memang definisinya akhirnya ke kriteria-kriteria. Ada yang lebih smooth, coba saya panggil lagi yang lain. Magfiroh ikut nggak minggu lalu? Ikut, Magfiroh, Prof. oke. Oh, Coba kota, ikut, Prof. silakan kota. Anda Kalau definisikan. dari saya, kota dari minggu lalu, nih, sependapat saya, sepengertian saya, Prof. Kalau kota itu sebuah daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih banyak dibanding dengan wilayah lain dan memiliki heterogenitas, dok. Dan oleh karena itu makanya memiliki keragaman. Jadi daerah itu lebih maju dibandingkan daerah yang lain, dok. Prof. Hmm, Sorry, Prof. ya, ya. Bisa nambah lagi tuh, ya. Mulai ada apa pengembang apa pusat buat wilayah sekitar itu bisa juga, ya. Lalu untuk Anda rujuk ke pakar, misalnya Weber ngomong ada pasar, ya. Juga bisa Pak Sutami, Koldib, ya, distribusi
eh, konsumsi ya kan, eh, apa kolektif ya untuk barang dan jasa ya kan gitu. Jadi ada lagi yang ringkas menurut kriteria. Coba bisa dibantu lagi, saya satu lagi deh ya. Memang Anda harus baca lebih baik gitu, terus kemudian coba Anda ringkas dari banyak rujukan yang saya sampaikan gitu. Di belakang sih sudah mulai ngeringkes beberapa pakar ya. Yang paling akhir ya di bahan saya itu pakar-pakar yang mendefinisikan dengan kriteria ya. Coba Mbak Putri Haryani, coba. Ya, Prof. Hmm. Menurut saya sendiri, kota itu daerah atau region yang menjadi pusat pasar, pusat keagamaan, terus yang kepadatan penduduknya yang juga lumayan tinggi, Prof. Hmm. Kalau Menjadi dari pusat administrasi juga. ya ada kriteria menurut batas wilayah, ada yang mau nambah nggak? Jasmine, coba Jasmine. Ini yang Maaf Prof, belum ganti nama. Karlita Prof. Tentang oh, wilayah ya, Prof. Silakan, silakan. Menurut saya wilayah wilayah itu itu kayak sesuatu zona yang difungsikan itu sesuai kekhususan gitu, Prof. Atau wilayah yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain. Anda perlu baca nih, serius ya. Iya, Kalau Prof. yang terkait kriteria itu, yang terakhir terkait wilayah, dari sisi kriteria itu ada kriteria fungsional sama non fungsional dari Pak Suyamto, administrasi atau non administrasi. Kalau fungsional non administrasi, kalau non fungsional administratif. Jadi kriteria administratif itu non fungsional gitu. Sebelumnya Stephen Pins, fisik, administratif, fungsional. Nah, Pak Yamto hanya dua kriteria fungsional itu non administratif. Kriteria fungsional, sorry, tadi kriteria fungsional non administratif, kriteria non fungsional itu administratif. Karena yang non fungsional itu dari aturan perundangan normatif. Yang fungsional itu empirik, Anda lihat secara langsung. Berarti ada fisik, ada penduduk, ada pusat pengembangan, ada pusat jasa, ya, ada heterogenitas penduduk. Jadi penduduk bisa heterogenitas, bisa ngomong ekonomi, ya. Kalau dari sisi ekonomi banyak yang bekerja di non agriculture gitu, yang banyak bekerja di perdagangan jasa. Kalau masih agriculture itu rural desa, ya. Jadi pakai kriteria wilayah, Pak Siamto. Sehingga ada 4 jenis kota menurut kriteria itu, klasifikasinya. Nah, satu pertanyaan lagi berarti nyambung. Coba jelaskan, Honi, berapa klasifikasi menurut Pak Yamto dari dua kriteria Mbak Honi? Ini perempuan semua yang saya panggil nih. Silakan, Honi. Yang berdasarkan terkait batas yang tadi ya, Prof ya, yang Mm-mm. fungsional sama yang tidak fungsional. Ya, Suyamto. Kalau yang empat pembagian tadi itu, misalnya ada kota yang batasnya fungsional dan non fungsional tuh mereka berhimpit. Hmm. Terus ada kalau yang kedua tuh, kalau kota dengan batas fungsional tuh karena pada umumnya lebih luas daripada yang non fungsional. Lalu Hmm. yang ketiga, kota yang dengan batas non fungsional itu
bisa juga lebih luas dari yang fungsional. Kalau yang terakhir itu kota yang memiliki batas fungsional, yang sementara itu belum memiliki status kota secara unit administratif atau masih non-fungsional disebutnya. Oke, ya ya itu yang real terjadi di berbagai tempat di dunia termasuk di Indonesia. Nah, yang paling banyak yang nomor 4 tadi yang hanya fungsional, batas administratifnya nggak ada, masih dinyatakan dengan pemerintahan bukan kota, ya. Itu menyedihkan, apa tidak adil, ya, atau tata kelolanya belum sesuai local voice dan local choice menurut Prof. Benjamin. Jadi nyambung ke masalah. Nah, Anda bisa angkat riset untuk skripsi, menarik tuh kota-kota yang belum punya pemerintahan kota, tuntutannya udah kayak kota. Kota itu hebat, semakin besar makin hebat, ya. Anda coba cek ke kota kecil atau yang bukan kota, mau internetan aja, yang ketengan, yang wifi, nggak ada providernya yang nyampe. Harus didorong sama pemerintah sehingga ada proyek BTS yang nangkep apa sejumlah orang gara-gara proyeknya dikorup. Itu sebetulnya mau biar akses layanan nggak hanya orang kota. Nah, kalau kota mah sudah tersedia dengan baik tuh Mbak ya, hidup di kota bagus. Cuman kadang-kala ada yang belum pakai tata kelola kota ya masih miris juga ya. Jadi layanan publiknya masih lemah. Nah, Anda bisa riset, bisa dibandingkan, bisa ditelusuri ya, mumpung belum nggak tahu udah suruh ngasih judul skripsi nggak ke prodi ya kan. Dan untuk lomba karya ilmiah, riset-riset pertumbuhan kota menarik banget. Anda ngeriset Meikarta, Anda riset Lipo Karawaci, yang lebih jauh lagi di Deli Serdang, Medan, ya, lagi rame, ya kan? Politiknya berubah nggak kalau lagi transisi jadi kota? Belum punya pemerintahan kota, tapi udah kayak kota. Politiknya kayak apa? Menarik tuh, ya, menarik banget riset kota, ya kan, gitu loh. Jadi baca buku-buku kota. Saya lagi pesen jurnal Prisma dari tahun 72, ya. Ada 17 eksemplar volume nomor dari jurnal Prisma, ya, LP3ES yang nulis kota. Satu volume itu kotak semua. Itu saya hitung dari tahun 72 sampai tahun 2021. Ya, saya dikasih eh, apa namanya informasinya. Jurnal Prisma itu bagus. Anda klik Google jurnal Prisma. Itu ada 17 volume ya dari tahun 72 sampai tahun 2021. Apa temanya bagus. Satu eksemplar volume nomor itu ada 5 artikel. Jadi 5 kali 17 artikel. Ya, cuma baru Prisma, ya, belum yang urban study dari luar negeri. Kalau menurut saya jurnal Prisma kualitasnya tinggi di Indonesia. Ya, ditulis dalam bahasa Indonesia. Anda akan menikmati kalau memang senang ilmu, ya, nggak seperti anak milenial pada umumnya, ya kan? Yang suka ilmu itu udah makin selektif anak milenial gitu loh, ya. Ini yang instan, yang dikasih ceweran dikit langsung jerit, ya, yang pada umumnya. Oke, saya share screen. Kita lanjutkan hari ini, ya. Lihat ya, Mas Ketua Kelas. Suara saya stabil, Mas. Stabil, Bro. Saya di UI nih, di kampus, lagi mau rapat Senat Universitas di Rektorat, nyempil di hutan-hutan, masih dalam mobil. 2 jam mobil nyala, nggak apa-apa. Tapi tadinya mau ketengan, ternyata
hotspot UI masuk. Mudah-mudahan stabil gitu, jadi saya nanya stabil. Oke. Judulnya terlihat ya. Jadi kita masuk setelah Anda paham kota, itu sejumlah pakar menstudi kota, sehingga ada yang nulis model dan pendekatan, lalu governansinya, lalu parameter untuk governansi, ya, ngukur kota, gitu loh, ya. Nah, saya ulangi yang bagian lalu yang penting di akhir, yaitu dari komentarnya Prof. Benyamin Hussein, ya kan? Ini dari sisinya ilmu kita itu terkenal apa yang ditorehkan Prof. Ben. Kota secara empirik sangat beragam, mulai kota kecil, sedang, besar, sangat besar. Ada yang belum punya pemerintahan kota, ya kan gitu. Dan di Indonesia pemerintahan kota hanya satu, ya, yang kota otonom, ya. Jadi beliau ngomong secara kelembagaan akhirnya berdampak pada local voice dan local choice yang nggak terakomodasi dengan baik, gitu loh, ya. Nah, ini lalu lanjut dari tulisannya Bappenas, ya, Anda sudah saya sampaikan juga. Ini juga persoalan kelembagaan berdampak ke sini, ada dampak negatif, tantangannya terlihat, ya, regulasi, gitu. Kalau batas tadi itu kan sprawl jadinya, ya, di samping ada dampak negatif, di kanan tantangannya terkait batas, lalu ada politik praktis ego kewilayahan, ya kan. Anda tahu kalau susah banget kerja bareng antar kota, antar daerah, ya, padahal berdampingan gitu. Lalu tantangannya sehingga Bappenas berani menyimpulkan untuk perlu tata kelola kota yang responsif inovatif. Nah, jadi sudah lama di studi soal itu, ya, sehingga muncul di dalam bukunya, sorry ini siapa ya? Nah, Goldsmith, ya, nulis ruwet kota itu, termasuk soal yang ada di Indonesia tadi, ya. Maka begitu banyak yang menstudi, belakangan Goldsmith hadir, dia menyampaikan bahwa ada studi-studi yang berpola ini, studi-studi yang berpola ini, akhirnya dia bilang model, sejumlah pakar pakai model, ya, karena ruwetnya kompleksitas kota, dia sederhanakan. Kalau mau menstudi itu nggak usah repot-repot, kata dia, ya. Ada 4 atau 5 model, satu institusional, saya ini dulu, 2 community power, 3 political life model, 4 individual role model, 5 class struggle model, ya. Jadi ada 5 menurut dia. Selama ini para pakar kota, terutama dari sisi politik dan administrasi, Mas, ya, ini dari para pakar politik dan administrasi publik, dia simpulkan studi-studi politik dan administrasi ada 5 pendekatan atau 5 model, sorry, ya. Pertama yang disampaikan Goldsmith, model. Model itu apa? Penyederhanaan realitas empirik, Mas. Biasanya yang suka bikin model orang eksakta, terutama arsitek. Kalau enggak mesin motor, sebelum jadi motor, butuh model, prototype namanya. Arsitek mau bikin gedung, ada eh, apa namanya maket, ya, maketnya, ya. Arsitek bikin kota juga sama tuh, dibikinin yang modelnya. Itu disederhanakan. Nanti pada saat fakta empiriknya yang sudah terjadi lebih kompleks, ya. Nah, ini ilmu sosial, Mas. Ngomongin kota, ruwet Anda. Nah, pakar-pakar setelah studi diamati sama Goldsmith, ada yang dengan mudah menyederhanakan realitas empirik, ya, dengan model namanya. Pertama, model yang terkenal institusional sesuai dengan ilmu administrasi ini, ya.
Jadi terkenal ini dipakai model kelembagaan, lembaga, ya, lembaga. Apa sih model ini? Model institusional untuk studi kota menggambarkan bahwa dalam proses politik pembangunan wilayah lokal regional, terutama di kota, ya, mengembangkan proses politik dalam pembangunan wilayah, ada faktor-faktor utama, Mas, Mbak. Jadi dia nggak repot kalau ada kota nggak beres apa maju, dia langsung pasti lembaganya oke nih. Apa lembaga faktornya? Institusi, konstitusi, kerangka hukum. Jadi lihat undang-undangnya, lihat peraturan rule of the game-nya dari kota itu. Kalau kotanya ruwet, dia langsung simpulin pasti rule of the game-nya ruwet atau lemah gitu. Ya, nggak usah sampai Anda terjebak pada ngelihat yang luas banget. Orang institusional cukup lihat rule of the game dulu, ya. Konstitusinya, konstitusi dari kota berarti peraturan perundangan, ya, institusi, lembaganya, ada organisasinya, dan kerangka hukum yang berlaku, rule of the game. Ya. Institutional and institutional factors have long been seen as playing crucial role, loh, Mas. Sudah dilihat oleh banyak pakar, ini faktor yang krusial, yang berperan dalam pembangunan dari dalam, ya, endogenous regional growth atau regional endogenous growth and development, ya, and have been widely discussed, juga didiskusikan luas, Mas, dalam regional economic development literatur. Dalam literatur ekonomi regional sudah didiskusikan banyak. Institutional factor cover a wide range. Faktor institusi itu mengcover yang luas, soal luas, isu yang luas. Dari tata kelola dan pemerintah. Mas, ini mencakup tata kelola dan pemerintah karena organisasi dan rule of the game-nya. They may refer not only to the role of the public sector, but also to the private sector and NGO and community actor and structure. Tuh. Hubungan-hubungan antara NGO, public sector, masyarakat. As well as to the contemporary notion of public-private community partnership. Bahkan swasta dan komunitas. Ya. Jadi kan rule of the game itu akan mencakup hubungan-hubungan antar aktor, Mas. Gitu. Yang terstruktur, disitulah institusi, lembaga. Jadi kota Jakarta, contoh, ada lembaga-lembaga banyak banget. Swasta, NGO, komunitas, sama Pemda DKI-nya. Bagaimana itu diatur? Ada aturannya, rule of the game. Kalau nggak jelas, pasti tata kelolanya akan mengakibatkan kota itu buruk. Ya, gitu loh. Nah, kalau ada persoalan, ditelusuri situ kalau institutional model, rule of the game-nya. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Rule of the game-nya dibenahi. Kota Medan, kota Surabaya semua. Ya. Termasuk kota seluruh Indonesia ya. Gitu loh, yang belum punya undang-undang kota. Ya, jadi Indonesia memang ada persoalan besar. Ya, nggak ada undang-undang kota. Ini aja sudah persoalan ya, gitu loh. And they encompass notion of social capital and network and alliance of collaborative arrangement. Jadi ada aransemen kolaborasi. Nah, kedua, community power model. Sebelum community power ada pertanyaan institusional model. Monggo. Ini biasanya pakai pakar-pakar administrasi dan peneliti administrasi, Mas. Ya, karena ngelihatnya cukup organisasi, network, ya, hubungan antar aktor, sama rule of the game-nya, jangan lupa. Jadi kita selalu risetnya nggak pernah lepas dari rule of the game, biasanya orang administrasi. Ya, monggo, ada? Nggak ada. Nah, Anda bisa ngangkat riset nanti untuk tesis kalau tertarik kota, model institusi. Ya, jadi baca bukunya Goldsmith, nanti baca buku-buku institusi. Ya, jadi nanti
yang diangkat sampah misalnya, transport, sampah numpuk, nggak jelas dalam proses untuk eh, pengelolaannya. Nah, begitupun transport misalnya, ya, begitupun apalah sektornya pendidikan, kesehatan, ya, layanan publik manapun dengan di kota yang begitu ruwet, Anda pakai institutional model. Maka yang diangkat pasti aturan main dalam sektor yang Anda angkat di kota itu, aktor mana saja yang terlibat, hubungannya seperti apa, perannya seperti apa. Ya, sudah ketemu pasti itu. Ya, Anda wawancara, Anda survei bisa, ya, utek-utek di situ dengan kerangka pikir institusi, nanti terkupas oleh Anda. Simpulannya jelas nanti soal-soal peran kelembagaan, aturan mainnya, ya, gitu loh. Menarik, nggak usah jauh-jauh ke yang lain-lain. Tapi bisa jadi seperti anak politik, kita lanjut. Ada yang pakai community power. Ini biasanya orang politik, ya. Anak-anak politik di FISIP, Anda boleh kontak mereka. Ini 2 sama 3 ini biasa dipakai oleh kawan-kawan politik. Namanya juga community power. Ya, jadi memaparkan pendorong munculnya interest politik di kota. Ya, kenapa muncul kepentingan kelompok-kelompok tertentu pada soal BPJS, pada soal transport, soal banjir, ya, misalnya muncul interest politik, ya. Model ini disebut model perilaku pembuat kebijakan, fokusnya mengenai perilaku pembuat kebijakan. Nah, perilakunya seperti apa setelah punya interest? Nah, memang kalau ditelusuri ini di luar ilmu administrasi, maka sering dipakai oleh anak politik karena bicaranya interest politik, perbenturannya dengan kelompok lain, ya, sehingga dia menang apa kalah diperjuangkan. Begitu menang dapat apa? Nah, itu tuh community power, Mas. Ya, community power. Uh, apa? Maju mundurnya satu persoalan yang ada di kota itu dalam pandangan community power karena terjadi benturan interest politik. Ya, sejauh apa benturan itu terjadi? Ya, di luar skripsi Anda memang ini. Ya, Anda bisa cek karena ada politik perkotaan di FISIP, skripsi mana yang mengangkat kota, biasanya pakai community power. Kalau enggak nomor 3, political life. Apa yang terjadi dalam skala regional sebagai jawaban atas sistem politik dalam kerangka perubahan lingkungan. Jadi di dalam kota itu ada sistem politik. Nah, di atas community power ada sistem politik, Mas. Nah, yang pendekatannya sistem politik, kota, karena respon atas gejolak lingkungan, maka ada political life, ya seperti David Easton, Mas, input, dukungan sama tuntutan, lalu responnya kebijakan apa, gitu, ya. Anak administrasi pakai politik life boleh nggak? Boleh ini. Kenapa? Karena keluarnya kebijakan, ya, perumusan kebijakan, Mas. Anda pakai pendekatan atau model ini, ya, pendekatan sama model hampir mirip. Jadi saya suka terceplos ngomong model pendekatan. Suka ditukar balik juga model dan pendekatan, ya. Nah, Anda waktu proses perumusan policy kesehatan, boleh anak administrasi. Siapa yang berperan kuat dalam perumusan kebijakan? Karena kan ada gejolak permasalahan publik, ya. Lalu direspon apa oleh sistem politik, terutama para pengambil kebijakan, sehingga ada kebijakan tertentu. Nah, bagaimana ngerumusinya?
Nah, administrasi publik bisa di situ, Mas. Maka yang nomor 3 ini bukan saja orang kawan-kawan kita politik, tapi kita ya dari administrasi publik, perumusan kebijakan, Mas. Ya, perumusan kebijakan. Kebijakan yang diputus oleh eh, pemerintah DKI untuk menormalisasi sungai. Itu karena apa? Respon tuntutan dan sebagainya, tarik-menarik, nggak keluar kebijakan X, ya kan? Apa eh, tentang 3 in 1, tentang ganjil genap, dicabutnya itu sistem tilang yang tadinya mau pakai potret, nggak jadi lagi, ya. Ada apa tarik-menarik di situ, tuntutan dan dukungannya, ya, sehingga kebijakan tertentu yang diputus, ya. Jadi ini perumusan kebijakan boleh Anda ambil, ya. Ini gambarnya, Mas. Eh, bukunya Easton dirujuk oleh Akin Dale, ya, kalau nggak salah. Ya, Easton, David Easton tahun 65 dirujuk bukunya. Wah, sayangnya nggak ada. Ada yang rujuk, ya, demand, support, political system, keluar decision, ya. Anda pakai ini tapi untuk di kota, Mas. Kota itu ada sistem politiknya, ya. Jadi Easternian, ya, Easternian. Oke. Lalu model individual sama model class struggle. Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Silakan, jangan ragu bertanya. Ini masih 43 orang, kurang 2 orang, Mas Ketua Kelas. Muhammad Rafli ada pertanyaan? Ini dari Gajah Mada apa UI? Oh, Gajah Mada siang ya? UI Prof belum ada Prof sejauh ini. Belum ada. Ya. Yang lain enggak? Oke, kita lanjut. Model yang keempat itu individual role. Ini neliti tingkat manajerial kota, Mas. Ya, jadi peran individu bisa sampai wali kotanya. Kalau di Jakarta bisa gubernurnya, gubernur DKI. Jadi bagaimana pandangannya, ideologinya begitu. Anda boleh perbandingan antar kota. Kota Tangerang dipimpin PKB atau PKS atau mana begitu, saya nggak hafal. Kota X dipimpin militer yang diusung partai tentu. Ada kota yang dari praktisi partai betul, ya bandingin PD Perjuangan gitu, ya. Atau Anda mau menyiutkan bidang dinas, kepala dinasnya, dinas kesehatan, kesehatan di Tangerang dengan kesehatan di Depok. Tapi nelitinya, Mas, bukan Anda luas, enggak, cukup pandangan-pandangan pimpinannya. Individu, Anda ngobrol pandangannya mereka, itu luar dalam cara mengambil keputusan, perilakunya seperti apa, Pak, arah untuk majuin kota, upek-upek pandangan mereka, lalu realitasnya dalam kesehariannya seperti apa. Anda sedikit saja data tentang kota itu di bidang kesehatan kah, mau satu kota, wali kotanya, terserah Anda tertarik gara-gara masalah apa, ya. Misalnya Bekasi itu banyak persoalan, terus sekarang wali kotanya ditangkap KPK, ya kan? Walaupun ditangkap, Anda ingin bandingin kemajuannya dengan Depok. Sana dipimpin orang partai lain, di Depok PKS, ya. Itu. Kenapa Depok? Karena mungkin punya kekhasan sendiri. Nah, Anda ngobrol sama Pak Wali Kota kalau dapat akses. Kalau nggak dapat akses, jangan dipaksain. Mungkin bandingin kesehatannya. Jadi nggak Anda aksesnya ke dinas. Atau jangan-jangan camat. Camat X dipimpin IPDN, camat yang lain bukan. Ada mau perbandingin. Ya, jadi ini model manajerial, Mas. Ya.
kualitatif, tingkat individu, tapi dampak ke kota. Gitu. Ya namanya managerial model. Boleh, Pak. Boleh. Anda membandingkan managerial model Kecamatan Citayam dengan Pancoran Mas. Anda cari data dulu kemajuan dan persoalan dua kecamatan itu, kenapa dua kecamatan di latar belakang. Nah, ternyata risetnya individual role model. Jadi, Anda upek-upek risetnya, mengetahui perilaku, pandangan, dan sebagainya dari dua camat. Gitu loh. Boleh nggak camat antar daerah? Silakan, asal ada alasannya. Ya, menarik tuh, Mas. Di tingkat negara sering ini oleh anak politik, ya. Ada kawan dari HI karena sekolahnya di Jepang, tingkat negara, Mas, yang dibandingin Soeharto sama Mahathir Mohamad sudah jadi disertasi di Jepang. Orangnya mau profesor meninggal, Mas. Doktor HI, kakak kelas saya. Kakak kelas saya 1 tahun, meninggalnya SK-nya udah di menteri, mau profesor. Dia malam belajar atau bekerja ya, di ruang kerjanya sudah tertunduk kaku, ditemui istrinya karena disuruh makan malam. Dari maghrib katanya, tergeletak malam-malam digedor aja. Ya, dia pikir sedang ini, istrinya sangat respect sama, tentu ya, sama suaminya. Di ruang kerjanya nggak berani kelongok-kelongok. Pas itu sudah tidak bernyawa. Dengan terkelungkup ke meja. Saya ikut kaget karena berangkat haji dengan saya sama, Mas. Tahun sama, satu kloter, satu hotel di sana. Beda beda bimbingan haji. Tapi lihat, tenda Mina satu tenda. Wah, kehilangan saya. Ya, mau profesor, Mas. Nggak jadi. Profesor HI. Jelitinya Soeharto sama Mahathir. Disertasinya bagus. Ya, kenapa Indonesia begini, Malaysia bisa seperti itu gitu ya. Dari ngelihat Soeharto sama Mahathir doang. Anda berarti boleh lihat wali kota dua sesukses apa, segagal apa ya. Jadi boleh, nggak boleh ya anak administrasi neliti ini ada modelnya namanya managerial model ya, gitu. Oke. Yang kelima class struggle. Nah, ini peneliti-peneliti yang berbasis Karl Marx, Mas, komunis, ya. Karl Marx, baik Marx yang lama, klasik, maupun yang neoklasik, ya. Sekarang Marx sudah surut karena perilaku negara komunis juga kapitalis. Sekarang diakuinya di dunia hanya satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalisme global, ya, sekarang. Nggak ada sistem komunis, ya, nggak ada. Pemikirannya masih ada. Dari mana? Karl Marx, ya. Kalau meneliti masih banyak yang ngikutin yang namanya class struggle model untuk kota. Itu di kota ada perjuangan kelas. Kelas karena strata-strata itu muncul, heterogenitas kan muncul, ya. Lalu dianggapnya kota adalah reproduksi sistem kapitalisme global. Ya, ini bagian dari kapitalisme global. Biasanya ngomong begitu orang Marx, Karl Marx, class struggle ya, sehingga kalangan miskin biasanya tidak tercover atau tidak terperhatikan dalam kebijakan. Nggak perlu ditolong gitu. Kota adalah ruang konflik kepentingan antara pemilik modal dan proletar. Nah, ini kurang proletar. Saya perbaiki aja ini. Biasanya kelupaan nih. Kalau nggak saya perbaiki, lupa. Sebentar ya. Proletar. Nah, supaya nggak keliru. Kan Anda anak milenial, takut belum pernah dengar, atau mudah-mudahan sih pernah. Ya, anak milenial yang senang baca buku ya kan, Anda ini. Proletar.
Saya perbaiki supaya nggak salah. Proletar, ya, perjuangan kelas, ada konflik, ya. Menurut Marx, ya, menurut Marx, Mas, itu masyarakat ini yang jadi acuan class struggle model. Masyarakat itu terdiri dua struktur, atas dan bawah, ya. Struktur atas itu sistem politik, ideologi, sosial, budaya. Bawah sistem ekonomi. Karl Marx yakin bahwa ada dependensi atau apa eh, dominasi dari sistem ekonomi. Jadi struktur bawah mempengaruhi struktur atas atau sebaliknya struktur atas dipengaruhi oleh struktur bawah. Ya, di sistem ekonomi itu dominasi gitu. Kalangan Marxis yakin bahwa ekonomi itu raja, panglima begitu. Ekonomi mempengaruhi sistem-sistem lain, Mas. Itu ciri orang Marxis, ya. Ekonomi mempengaruhi sistem-sistem lain. Jadi dominasi atau ekonomi sistem ekonomi, materialisme, Mas. Ya, yang dipegang itu materialisme. Apalagi di kota dikenal materialistik masyarakatnya, ya, gitu loh. Terdapat dialektika sejarah dari sistem ekonomi setiap masyarakat hingga kini. Namanya materialisme dialektika, ya, karena perjuangan kelas yang dicita-citakan itu komunisme, meski nggak terwujud sampai hari ini, ya. Pemerintah kota dipengaruhi oleh kaum pemilik modal. Jadi kelas struggle model menganggap bahwa semua pemkot pasti pro pemilik modal, nggak orang miskin, nggak. Nah, dari risetnya mereka akhirnya ada kebijakan pro poor, ya, karena ada kritik Marx ditelontorkan kebijakan pro masyarakat miskin gitu, ya. Itu akhirnya malah jadi kapitalisme terus bertahan, ya. Dikritik, kasih kebijakan supaya sesuai. Dikritik lagi sama neoklasiknya Marx, keluar lagi. Sekarang bahkan setelah ditandai Rusia dulu Uni Soviet jatuh, komunisme dianggap ya dalam satu sistem global sekarang nggak ada. Adanya ya pemikiran di setiap negara mungkin ada partai komunis gitu. Tapi cita-cita Marx komunisme masyarakat tanpa kelas nggak ada. Utopi katanya, ya. Tapi sebagai riset model ini masih banyak yang ikutin karena mempelajari Marxis masih terus nggak bisa dilarang, ya, nggak bisa dicegah, apalagi universitas di berbagai negara masih menyimpan buku-buku Marxis, ya, dan itu bebas, ya, kemudian dipelajari oleh banyak kalangan, ya, gitu loh. Nah, yang penting Anda tahu bahwa ini pemikiran di tingkat empirik yang bertentangan dengan etika, apalagi Anda sebagai umat beragama, kalau pendapatnya Marx mungkin diseleksi, ya Anda harus hati-hati sebagai alat untuk riset sih, silakan yang sesuai untuk kritisnya. Marx itu jadi kritis, ya, Marxis itu kritis, berpikir kritis untuk membangun. Nah, ya silakan, ya. Oke, ini kelas struggle model, ini model-model dari Goldsmith 5, ya. Lalu Robert Fried, pendekatan, ya. Dari model terus saya rujuk setelah Goldsmith, Robert C. Fried, pendekatan. Tadi model penyederhanaan data empirik, ada pendekatan. Pendekatan itu perspektif cara memandang, ya. Kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. 5 model, Terus, silakan Honi. saya tadi mau izin tanya buat yang model yang individual. Ya, silakan. Itu tuh Honi. model individual itu maksudnya apakah kayak sekarang di Indonesia karena udah desentralisasi, jadinya setiap leader itu mimpin sendiri-sendiri sebagai satu individu, atau ada maksud lainnya ya? Soalnya kan tadi kan penjelasan di individual kan kayak saya masih agak takutnya salah nangkap gitu loh, Prof. Untuk yang pemerintahan di daerahnya itu, Prof. Hmm. Oke. Enggak ada kaitannya sama ada otonomi apa sentralisasi. Yang pasti kota itu
tiap kota ada pemimpinnya. Di dalam kota bahkan pemimpin itu mempunyai struktur organisasi. Jadi ini hanya cara untuk riset, ya, maka memikirkan kota yang begitu kompleks, Anda tertarik untuk meneliti bidang kesehatan. Maka bisa wali kotanya dalam pandangan kesehatannya, bisa saja kepala dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatanlah yang menentukan kesehatan di kota itu. Jadi Anda berpikir bahwa suksesnya kesehatan di Jembrana misalnya, ini bupati. Anda cek, oh memang dominan bupati daripada kepala dinas, maka Anda risetnya bupatinya. Ternyata riset, kepala dinasnya ini. Saya akan cerita banyak tentang mendalami dan akhirnya cerita banyak tentang kepala dinasnya. Nah, nggak usah Jembrananya yang begitu ruwet di Anda upak-upak semua. Cukup orang itu saja satu. Sudah menggambarkan bagaimana kelak Jembrana dan ada yang sekarang seperti apa. Jadi hanya satu orang di riset, Mbak. Dan alangkah indahnya kalau perbandingan sebetulnya. Bandingin kota yang lainnya. Tapi sama individu juga. Nggak usah, keruwetan kota itu. Ya, diangkat individu. Namanya juga model individual. Ya, jadi buku atau skripsi, tesis, disertasi itu judulnya memunculkan seorang individu yang diteliti yang berdampak pada kota itu gitu ya. Jadi ini ihwal mengenai riset seseorang ya, cara mendekati kota dengan model individu. Nggak perlu Anda repot betul seluas kota itu gitu. Itu Hani. Oh, baik, Prof. Berarti individual role model tuh maksudnya karena individual role model tuh berarti fokus ke individu-individu dalam kota yang memimpin di bidang-bidangnya masing-masing ya. Kayak misalnya dia di bidang kesehatan atau misalnya di bidang Ya, pemerintahan atau misalnya di bidang-bidang yang lain. Jadi fokus utamanya tuh individual yang jadi pemimpin sebagai role model bagi masyarakat di kotanya begitu ya, Mas, betul. Prof ya. Karena Oh, menentukan orang tersebut. Setelah diriset, menentukan. Jadi Anda harus pastikan dulu, baru riset terhadap seseorang itu. Boleh dengan individual role. Ya, oke. oh, baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Sama-sama. Ya, skripsi Anda nggak perlu takut-takut meneliti dengan individual role model. Nama dari person yang menentukan kota itu. Diriset, terus didalami si seorang itu, pandangannya, perilakunya, sepak terjangnya, kesehariannya, ya, apa kelemahannya bahkan juga ya sampai sebegitu mendalam ya, luas dan mendalam bisa jadi ya nanti Anda akan ketemu yang menentukan dari seseorang itu terhadap kota itu apa jadi simpulan ya gitu. Oke, baik lanjut ke Nikmatus Nikmatus Gesa. Silakan. Iya, Prof. Suara saya terdengar nggak ya, Prof? Terdengar. Silakan. Bisa digedein Mohon dikit. maaf ya, Prof. Sebelumnya saya Ya. off cam karena di rumah saya jaringannya unstable. Saya izin bertanya terkait dengan yang kelas struggle model, Prof, yang Hmm. mengenai teori Marxis itu. Ya. Apakah dalam model ini tuh mirip atau sama dengan teori atau model dengan adanya core periphery model gitu, Prof? Karena saya pernah baca kalau misalnya core periphery model itu kan juga apa ya antara kayak interdependensi antara kota satu dengan kota yang lainnya. Apakah hal ini mirip atau bagaimana ya, Prof? Saya masih sedikit bingung, Prof. Oke. Kalau di kajian regional core periphery itu kota desa nanti di minggu ketiga empat bisa jadi minggu ketiga yang pakai Asirin Konrus ya Anda perhatikan. Tapi kalau core periphery dalam rangka internasional itu bisa bukan hanya dependensinya Marx gitu. Justru yang tadi core periphery desa kota itu sebagian kecil pakai Marx memang ya. Sebagian besar enggak fungsional. Bahwa misalnya teori pertumbuhan, growth pole, itu ada core periphery karena ada pole-nya
nodalnya sama wilayah sekitarnya, ya, hinterlandnya. Nah, itu kalau orang fungsional pakainya kapitalisme, ya. Tapi kalau orang Marxis memang terjadi dependensi, ya. Nah, internasional pun sama. Core periphery itu negara maju versus negara berkembang. Bahkan negara less developed. Core periphery ada sebetulnya semi periphery di tengah, yaitu yang berkembang. Ya, jadi sebenarnya 3. Core periphery itu di tengahnya ada semi periphery. Itu bisa teori modernisasi, bisa teori Karl Marx. Kalau Karl Marx memandang bahwa semakin dekat dengan core, maka semakin tergantung. Semakin dihisap, semakin lemah. Ya, Anda nempel orang yang terkenal, Anda nempel bantuin mereka, Anda justru diserap. Si orang yang terkenal itu akan semakin terkenal, Anda sebetulnya nggak akan jadi apa-apa. Ya, gitu. Itu orang teori Marxis, teori dependensi, ya, gitu loh. Sama individu juga bisa. Kan Anda bermula berkarir itu biasanya bantu seseorang, nggak akan ujuk-ujuk. Nah, bantu seseorang, kalau Anda mengikuti teori fungsional kapitalisme, bisa jadi orang besar kelak. Kelak bisa jadi orang besar. Anda yang penting terus serius, ya, nekunin bidang itu sehingga sampai ahli, nanti jadi orang besar. Tapi ada orang yang kritis, Marxis, enggak. Anda nempel orang hebat, pasti Anda diserap, diperas, hanya untuk kepentingan orang besar itu. Gitu. Nah, jadi core periphery belum tentu Marxis yang dimaksud dalam kelas struggle, Mbak. Belum tentu bisa berkiblat pada struktural fungsionalnya Talcott Persson, ya, sosiolog. Dia menganggap penting bahwa orang berkembang pertama harus punya keyakinan bisa interaksi dengan negara yang maju, kota hinterlandnya bisa ikut maju karena memang ada interaksi dengan kota. Tapi kalau terus-menerus, menurut Marx, bisa juga hinterlandnya terserap, modalnya terserap, kerusakan lingkungan, gitu. Nah, Marx, orang miskinnya makin banyak, gitu. Marx kritik itu, sehingga keluar teori dependensi, ya, core periphery, ya. Jadi kalau kelas struggle khusus, Marxis khusus, nggak ada kemungkinan seperti core periphery. Core periphery bisa struktural fungsional, bisa. Ya, Anda kan enggak nolak 100% kalau mau maju harus kita berinteraksi dengan negara maju kan, pasti di otak kita. Karena kita enggak penganut Marxis gitu ya. Kalau penganut Marxis, Anda ogah, ogah saya nggak mau, saya mau maju sendiri. Silakan aja ya. Marxis itu anti betul dengan interaksi dengan negara maju, interaksi dengan kaum pemilik modal gitu ya, interaksi dengan, makanya pada zaman Pak Karno berdiri di atas kaki sendiri, silakan aja, ternyata nggak mempan ya. Hampir seluruh negara maju di dunia ini atau negara yang akhirnya jadi negara maju berinteraksi dengan negara maju ya. Gitu loh. Yang nentang Korea Utara nggak maju-maju ya. Padahal ngikutin pendapatnya Marxis, ya. Kuba juga negara-negara maju. Memang negara yang berinteraksi dengan negara maju ada yang gagal, ya, gagal gitu. Itu jadi bahannya orang Marx, seneng banget yang gagal itu. Tapi yang maju banyak, Korea Selatan maju, Malaysia maju, Thailand maju, ya kan, gitu loh. Jadi dia nempel. Indonesia separuh-separuh, ada mau jelas mau maju tapi di dalam ada apa perbedaan pendapat dan sebagainya. Saya kira kita merangkak gitu. Kita nempel Amerika, nempel Cina pernah begitu ya. Jadi eh, kita so-so begitulah ya. Nah, kalau Thailand, Malaysia, Korea Selatan itu benar-benar nempel Amerika.
tapi maju ya gitu loh. Itu Mbak, jadi kelas terakhir sangat Marxis, sementara core periphery belum tentu Marxis. Bisa jadi Marxis, bisa jadi bukan. Itu Mbak, oke? Baik, Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Prof. Sama-sama. Rafli, silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya terkait ini Prof. Mungkin kawasan ekonomi khusus Rempang Prof yang rencananya juga kan dibangun Rempang Eco City Prof. Ya. Kan pada akhirnya kan pemerintah kan mungkin saya asumsikan mungkin lebih ke pemilik modal ya Prof. Nah, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat setempat, Prof. Karena kan masyarakat setempat juga menolak relokasi dan sebenarnya nggak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kota tersebut, Prof. Apakah itu termasuk juga dalam class struggle model? Dan sebenarnya apakah masyarakat juga punya hak gitu, walaupun ini kan proyek strategis nasional ya, Prof. Yang mungkin sebagian besar modalnya itu diberikan oleh pemilik modal mungkin dari perusahaan luar negeri atau mungkin dalam negeri juga. Apakah masyarakat tidak punya hak untuk terlibat gitu dalam perencanaan pembangunan kota di Rempang ini? Terima kasih, Prof. Bagus, Mas. Anda kalau nanyanya apakah itu kelas struggle, itu bukan apa ya? Ya keliru nggak keliru nanyanya ya. Jadi keliru nggak keliru, bisa nggak keliru, bisa keliru gitu. Jadi kalau Anda menganggap bahwa terjadi class struggle, Anda ikut model itu dan kritis terhadap apa yang terjadi di Rempang. Nah, nampak pemerintah pro pemodal. Nah, kalau ngomong begini nih, kalimat saya yang barusan ini banyak diikuti atau banyak disampaikan oleh orang yang pakai model class struggle gitu. Tapi kalau orang bukan class struggle, pasti persoalannya adalah eh, ngomong nggak ada kedekatan. Ini memang kepentingan bangsa begitu, kira-kira. Dan dicek dulu dong, masyarakat di Rempang bener apa enggak nempatin itu gitu. Tapi orang kelas struggle udah langsung nggak bisa, ini jelas. Nggak, pemerintah tidak akan propor, pasti akan memuluskan pemilik modal. Pemilik modal lebih gampang aksesnya ke pemerintah sehingga akan memudahkan untuk investasi ini jalan terus. Kalau ada hambatan, dia akan cari apa namanya cara untuk mengatasi hambatan itu. Ya, ini eh, bagus analisis kritis begini, ya. Anda cek betul itu di Rempang sana, ya, dengan pakai kelas struggle lebih kritis daripada yang dengan model lain gitu, ya. Kelas struggle akan ngomong itu dan pasti ya kan kelihatan tuh, ya. Si pemilik modal bergandengan dengan pemerintah jelas kan, sangat gitu. Dan eh, ini kepentingan yang sudah dibungkus dengan proyek strategis nasional PSN ya PSN. Maka pasti akan dijalankan terus ya supaya terwujud. Nah, bagaimana kerugian masyarakat? Nah, kritik kelas struggle akan jadi dimanfaatkan. Berarti kita cari betul untuk mengatasi masyarakat yang dirugikan. Gitu loh. Nah, kalau pertanyaan yang satunya, masyarakat punya hak nggak sih? Ya punya dong. Kalau pertanyaan itu ya. Jadi kalau yang jawab orang kelas struggle punya tapi lemah gitu ya. Kalau yang lain, oh enggak, kita akan perhatikan. Kita coba cari solusi terbaik untuk bangsa gitu. Nah, ini matter of Anda riset kelas struggle itu. Anda meriset di Rempang sana. Silakan kalau mau pakai kelas struggle. Kalau mau pakai yang lain silakan, model lain gitu ya. Eh, apa namanya? Baca buku Marx gitu. Walaupun Anda nggak jadi harus Marxis ya, Marxis betulan tulen. Nanti lupa agama. Kalau Marxis, saya sampaikan ke Anda perlu. Marxis itu nyerang agama, nyerang. Nah, yang soal itunya Anda buang. Jadi Marxis tapi tetap beragama gitu loh.
Tapi biasanya orang kalau ngeklaim Marxis, wah jangan-jangan nggak kenal agama nih orang gitu. Ya itu ya yang hati-hati ya. Anda nulisnya aja lah kalau gitu. Tanpa harus ngeklaim saya Marxis gitu, nggak usah. Nanti ada orang yang menganggap Anda nggak beragama ya kalau Marxis. Silakan pakai pemikiran itu untuk riset dan nulisnya aja. Karena akan dapat kritis ya. Anda punya kekuatan dalam menganalisis rempang secara tajam gitu ya. Gitu. Nah, ya saya sih kalau lihat ini karena nggak turun ke Rempang sana, banyak pihak yang menyayangkan kalau harus menghantam kromo masyarakat, ya gitu loh. Jadi ya pemerintah perlu perhatikan suara masyarakat lah, yang sudah nempatin di situ. Ada analisis ahli hukum, ada analisis kawan saya profesor di Universitas Terbuka, ya ahli sejarah tentang pemerintahan. Masyarakat kita, individu di seluruh dunia, kalau sejarahnya itu ada tanah yang ditempati dan tidak ada persoalan apapun bertahun-tahun, maka negara nggak bisa ngomong bahwa itu adalah bukan hak mereka, gitu. Kata tulisannya profesor dari UT, gitu. Maka begitu mau gusur, itu nggak gusur orang yang salah, gitu. Dia harus diperhatikan sebagai warga negara yang benar, gitu, ya. Ya, saya kira kawan saya bukan Marxis, ya, bukan Marxis. Kalau Marxis bisa keras betul lagi, ya. Oke, Mas, Ya, silakan Anda riset, Mas Rafli, ya. baik. Terima kasih, Prof. Menarik itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke pendekatan. Nah, kata pendekatan sama model itu suka ditukar balik, Mas. Model itu penyederhanaan realitas empirik supaya nggak ruwet Anda ngelihat riset terhadap realitas empirik. Pendekatan itu perspektif cara memandang. Ini jangan diartikan apa-apa ya. Saya misalnya ada pernah ngomong orang menggambarkan wanita, Mas. Wanita ya, yang wanita mahasiswi jangan tersinggung. Itu kan misalnya ada apa seniman ngomong wanita itu seperti gitar. Nah, ya, gitar. Itu perspektif tuh cara pandang. Kalau dari depan iya, kalau dari samping belum tentu ya kan gitu loh. Itu cara pandang perspektif. Ada model ya model wanita itu bagaikan. Nah, ya, bagaikan apalah rembulan apa. Nah, itu model ya, bagaikan kupu-kupu. Sorry ya, sorry ini hanya ya, supaya Anda tahu model sama approach pendekatan ya. Pendekatan itu perspektif. Kalau model penyederhanaan realitas empirik. Contohnya tadi soal wanita. Nah, ini sekarang ngomong kota. Kota tadi udah model, sekarang pendekatan. Mirip, Mas. Ya, mirip dengan yang Goldsmith, cuma ini 4. Politic approach, urban manager approach, urban problem, sama urban development. Jadi hanya 4. Hanya 4. Saya mulai dari politic approach. Jadi ada pendekatan politik, ya udah biasa dipakai oleh anak politik, Mas. Pokoknya kota itu ada aktivitas politik lokalnya. Orang yang pakai perspektif politik, pasti kota adalah arena politik, gitu. Ya, arena politik. Kota adalah arena politik. Nah, levelnya lokal. Ada persaingan dalam kekuasaan, Mas. Jangan main-main di kota itu. Kota manapun ada persaingan dalam kekuasaan. Ya, dalam kekuasaan. Makanya rame ketika Jakarta mau selesai, ya. Ini kota Depok mau selesai, sudah rame. Kota itu menyedot resources sehingga selalu dari panggung dan menarik secara politik. Nah, lalu ada pertanyaan yang dijawab, dikaji. Siapa yang aktif dan tidak aktif dalam politik kota? Apa yang mereka peroleh
dari aktivitas politik. Itu dikaji, Mas, oleh anak-anak politik memang khususnya. Ya, jadi politik lokal, kota, gitu loh. Ya, ya Anda nggak nulis ini. Anda memang nggak boleh nulis ini, nanti salah masuk jurusan. Ya, Anda boleh nulis yang kedua, urban manager. Mirip dengan model manajerial individu tadi. Ya mirip, Mas. Ini mirip sudah. Jadi approach dan model ya bertumpang tindih lah ini. Yang nulis dua orang berbeda. Karena tadi Goldsmith, ini Robert Fried. Urban management, ini pijakannya. Ya. Kinerja, lembaga. Kinerja, bagaimana performanya? Bagaimana kota itu bagus apa enggak? Kalau mau sektor, dinas, silakan sektor. Bagaimana kesehatan kota? Bagus apa enggak kesehatan masyarakat kota? Kinerja pemerintahnya, siapa? Dinas kesehatan. Pendidikan bagus enggak di kota X? Nggak usah ngangkat yang jauh-jauh, ya. Kinerja dinas pendidikan, ya. Gitu loh. Mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah kota mengatasi berbagai persoalan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakatnya seperti apa? Nah, kinerja pemerintahnya dalam meningkatkan itu seperti apa? Itu urban manager approach. Ini ditulis jauh. Pendekatan ini menekankan pada output sistem politik ketimbang inputnya. Ya, outputnya dong ya, karena kinerja. Ya, sejalan dengan institutional model sama managerial individual. Ya, bagaimana kebijakan diadopsi dilaksanakan dalam skala kota. Ya, jadi ada perilaku organisasi, ada legal, financial, etc. Ya, in Van Dijk 2006, urban management, ya, dikatakan oleh dia, local authorities focus on the major issue identified by population and pay attention to the most important problem, the further development of urban economy, ya, gitu. Jadi bagaimana dalam urban economy, kata Van Dijk, ya, lebih jauh. However, this is not enough and so suggests defining urban management as, urban management adalah the effort to coordinate and integrate public as well as private action to tackle the major problem. Ya, to make more competitive, equitable, and sustainable city. Jadi bukan sekedar model institusi, tapi bagaimana performanya sekalian, Mas. Ya, maka ada elemen-elemen dalam definisi itu. Integrated approach, nah ya kan, propose solution, nah makanya kinerja, Mas. Urban manager implement the solution, nah bagaimana solusi terhadap masalah kota itu menurut Van Dijk, ya, oke. Lalu urban problem, nah sebelum urban problem mau ada nanya dua pendekatan, urban politik sama urban manager, silakan. Kalau tadi individual role itu individunya, ya, terus kan dikaitkan dengan kota seperti apa dari pemikiran-pemikiran. Ini performan dari institusi. Nah, urban manager approach itu performan dari institusinya. Kalau yang individual kan individu, pandangannya dan sebagainya. Tapi tetap dalam lembaga kotakah, dinaskah, begitu kan. Jadi ini relevan. Nah, maka nyambung ke lembaga, nyambung ke urban individual role model, ya gitu. Urban manager approach. Silakan, nggak ada? Kalau nggak saya lanjut. Oke. Nah, yang kedua terakhir, urban problem. Ini Anda ngangkat masalah-masalah kota aja. Masalah, fokusnya ke masalah kota. Tesisnya masalah perumahan, masalah kemiskinan. Nah, yang ditanya adalah, itu masalah hanya di kota itu enggak? Ya. Lalu pemecahannya itu lokal, nasional, atau regional?
Jadi Anda fokus betul memecahkan masalah. Ya, masalah di bidang apa di kota. Anda tertarik apa? Kalau urban problem approach, persoalan deh, persoalan kota. Anda kuasai itu. Sampai memecahkan itu lokal, nasional, regional. Ya, lokal, regional, nasional kalau dalam bahasa ilmu ini. Kebalik tuh. Lokal, regional, atau nasional. Itu tingkatannya dalam ilmu sekarang ini. Kalau orang HI, regionalnya regional Asia Tenggara kan. Soalnya ini kebalik nih. Ini kayak orang HI berarti. Anda boleh tulis ulang, lokal, regional, atau nasional. Apakah setiap warga sependapat? Nah, Anda survei. Kalau banjir Jakarta, ngatasinya dengan kerjasama apa mau bantaran kali sungai? Anda survei masyarakat. Nah, setuju mana yang sependapat, mana yang enggak. Skripsi Anda bagus banget. Yakin, ya. Meneliti setuju, tidak setujunya penanganan banjir Jakarta. Nah, seluas apa masalah yang muncul sehingga memerlukan tindakan pemecahan? Jangan-jangan cuma individu, kota. Oh, itu udah nyebar, Pak. Ya sudah, ya Anda harus cek tuh seluas apakah. Nah, ya. Narik urban problem approach, Mas. Yang terakhir urban development approach. Anda neliti kota bagian dari pembangunan secara lebih luas. Ada hubungannya dengan desa, ya. Tidak saja pada kualitas hidup masyarakat kota sebagai akibat dari urbanisasi dalam pembangunan. Urbanisasi dilihat tidak sebagai masalah lokal, melainkan masalah nasional. Jadi kota ditempatkan dengan wilayah sekitar atau nasional, Mas. Ini urban development, Mas. Bagaimana pertumbuhan kota mempengaruhi tujuan pembangunan ekonomi dan politik? Nah, ya, jadi lebih luas. Kota ditempatkan sebagai variabel independen ya. Nah, bukan dependen aja ya. Dia independen. Jadi yang terikat ya. Nah, tidak terikat, maaf. Masalah pembangunan dilihat sebagai variabel independen ketimbang dependen ya. Jadi dia mempengaruhi keseluruhan dari pembangunan bangsa apa enggak. Penting enggak? Berdampak seperti apa gitu loh ya. Dan bukan lebih penting dari perihal perdesaan. Nah, jadi desa juga harus dicek oleh Anda yang urban development approach. Interaksi desa kota. Ya. Nah, nanti minggu depan tuh, interaksi desa kota. Jadi urban development approach, Anda akan mengangkat yang lebih luas. Ini susah ya, biasanya anak S2 atau S3. Tapi S1 boleh nggak? Boleh. Misalnya Anda neliti hubungan kota Depok dengan wilayah sekitar, hubungan kota Bogor dengan wilayah sekitar, ya. Peran pembangunan kota Depok membangkitkan ekonomi wilayah sekitar. Nah, urbanisasi kota Depok, dampak urbanisasi kota Depok terhadap wilayah sekitar. Nah, ya, jadi selalu ditempatin lebih luas, ya, bukan sekedar kota tertentu tok sudah. Tapi bagaimana kaitannya dengan wilayah sekitar? Nah, itu urban development approach. Menarik. Ya, boleh. Ini banyak diambil sama anak ekonomi regional, Mas, Mbak. Anda boleh. Ya, bukan hanya mereka FEB. FEB anak ekonomi regional ini banyak yang urban development approach. Oke, gitu loh. Nah, ada orang namanya Nurmandi, ini udah profesor, Mas. Udah profesor, nulis buku, ya. Manajemen perkotaan. Anda klik aja Google. Profesor Nurmandi, Universitas Muhammadiyah Jogja. Doktornya di VIA, doktornya di VIA UI. Doktornya di kita. Lulus, ya, bagus, ya, nilainya. S2-nya dari Thailand. S1-nya UGM. S1-nya UGM nih. Tapi ngajar di UMY sampai profesor. Di bukunya pendekatan pembangunan kota itu ada 4.
politik administrasi, sosiologi, ekonomi, geografi. Politik administrasi sudah saya jelaskan tadi tuh Mas, ya tadi. Nah, yang sosiologi pendekatan dari sisi masyarakat, ya, sosiologi kota, ya, bagaimana ada Marxisnya di sana, ya, karena masyarakat yang dibangun di dalam pendekatan sosiologi juga mencerminkan ada kelas proletar dan borjuis gitu ya, ada Marxis di sosiologi sana juga. Ekonomi ya juga sebagai sebuah pendekatan aspek ekonomi yang ditekankan. Bagaimana membangun kota ya, ukuran-ukuran ekonomi yang ditekankan. Pertumbuhan, net income ya, GDP, GDP ya gitu. National product domestik ya kan gitu. Jadi alat ukur ya. Nah, lalu geografi itu fisik. Pertumbuhan secara fisik seperti apa? Ya, geografi, pendekatan perkotaan dari sisi fisik, tumbuh dari tahun ke tahun, kepadatannya naik tidak. Geografi oleh Nurmandi juga dirujuk mengenai masyarakatnya, ya, bagaimana segregasi di dalam kota, ya, nyambung ke sosiologi, ada pengkotakan pemilahan masyarakat miskin sama kaya enggak kayak gitu ya dalam sebuah kota. Ya, zoning, pengguna tata guna lahan itu di geografi juga. Bagaimana pola-polanya ya, gitu loh terjadi. Itu dikupas dalam pendekatan geografi. Nah, ini soal institusi kota kita akan dalami. Nah, pendekatan kota, studi kota sudah saya kupas. Mungkin ada yang mau nanya. Kita akan lanjutkan institusi kota secara khusus, ya. Silakan. Nggak ada? Prof, saya mau bertanya, Prof. Silakan. Siapa nih? Diva. Sebelumnya izin off cam ya, Prof. Saya izin tanya terkait dengan urban development, Prof. Itu kan kita melihat pengaruh pertumbuhan kota terhadap pembangunan ekonomi politik nasional ya, Prof. Nah, apakah kita tuh hanya fokus kepada pertumbuhan di kota itu saja ataupun daerah sekitarnya, Prof? Karena kan kita tahu kalau misalkan kota yang maju itu harusnya bisa memberikan dampak yang positif pada daerah sekitarnya ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ya disambungkan ya. Ada korelasi apa enggak? Makanya biasanya cakupannya kalau nasional itu enggak cukup satu kota. Kalau kota tertentu biasanya dengan sekitarnya, dengan hinterlandnya. Nah, bertumbuh di kota nambah signifikan tumbuh di hinterlandnya enggak. Secara realitas ada pertukaran barang dan jasa enggak di antara kota tersebut dengan hinterlandnya. Jadi enggak hanya kota itu, pasti sekitarnya. Nah, kalau yang pertumbuhan nasional itu mesti tidak cukup satu dua kota ya, karena kita akan harus ngitung pertumbuhan nasional gitu. Tapi bisa Anda bisa sampling kota ya. Sampling Anda harus cek dulu, terus kemudian titik-titik mana yang kota itu mengimbangi secara nasional dari sisi geografi wilayahnya. Jadi nanti bisa diambil sampel. Kalau mau bagus ya semua, cuma berat. Biasanya penelitian proyek nasional, Bappenas. Kalau yang disertasi, tesis, itu mungkin individual dengan hinterlandnya, atau sampel itu disertasi, itu bisa. Ya, saya kira itu, Mbak Diva. Baik, Prof. Berarti harus ada perbandingan dari kota-kota atau daerah lain juga ya, Prof? Dengan sekitarnya, kalau individual, kalau nasional kan pasti otomatis ya akan tercover juga dengan wilayah bukan kotanya ya gitu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Honi silakan. Ya, Prof, saya izin bertanya tentang ini, Prof, yang urban problem approach. Nah, itu kan tadi berfokus pada masalah yang muncul di
setiap sektor kan, misalnya kayak kemiskinan, kependudukan. Nah, saya tertarik dengan kayak stunting gitu kan, Prof. Kan mungkin banyak kayak kota-kota, kan nggak semua kota itu maju kan. Misalnya ada kota-kota yang kota-kota kecil atau kota-kota pencil akhirnya masih memiliki kayak penduduk-penduduk yang gizinya minim atau bahkan gizinya tuh nggak bagus gitu loh untuk dari si masyarakatnya. Tapi kan itu kan permasalahannya banyak ya Profesor, kayak banyak cabang-cabangnya. Kayak misalnya baik dari segi budayanya, misalnya memang daerah sana budayanya kayak anak dari semenjak udah masuk ibaratnya dihitung sebagai dewasa itu langsung dinikahkan supaya enteng jodoh. Ada juga mungkin karena mereka keterbatasan ekonomi jadi terpaksa menikah supaya dia menafkahi keluarganya, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang rumit gitu lah, Prof. Nah, bagaimana dari sisi pendekatan urban problem approach itu menentukan suatu permasalahan yang bertitik kunci yang akhirnya bisa diselesaikan gitu loh, Prof. Karena kalau misalnya tadi kayak permasalahannya budaya, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, itu sulit begitu loh Prof untuk menentukan satu kebijakan atau misalnya solusi yang bisa digagas. Misalnya kalau kita menulis atau misalnya melakukan penelitian tuh sulit untuk menemukan satu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena akar permasalahan itu bercabang begitu loh Prof. Itu kira-kira bagaimana ya dalam menggunakan pandangan tersebut? Oke, di tulisannya Fred itu solusi itu sedang dilakukan. Kalau misalnya solusi oleh riset itu sebaiknya jangan pakai urban problem, pakainya apa yang perumusan sistem politik atau yang tadi apa Eastern itu ya sistem politik ya perumusan kebijakan. Nah, itu lebih baik karena nanti ada proses-proses bagaimana alternatif terhadap masalah yang Anda riset. Jadi fokus untuk policy. Nah, kalau problem approach ya urban approach itu justru sudah sedang dibicarakan tuh solusi, bahkan sedang dijalankan solusi itu. Sehingga Anda riset berbagai kota punya persoalan seperti apa, lalu kota tertentukah, beberapa kota khas enggak masalah itu? Apakah kota lain ada? Kalau ada berarti enggak khas. Nah, begitu enggak khas kan sudah ada lagi solusi. Solusinya itu lokal, regional apa nasional? Masyarakat sepakat enggak dengan solusi itu? Jadi sedang dilakukan, Mbak. Sedang apa? Lagi rame bahkan jadi policy di situ untuk ngatasi katakanlah stunting. Stunting nggak khas karena saya lihat ada semua di tempat lain. Bahkan bukan masalah kota sebetulnya. Kalau kota ada masalah stunting itu kota yang lemah ya, tapi ada ya kota itu. Saya juga dengar kota Tangerang Selatan ada kota itu ya ada stunting. Nah, ditangani oleh pemerintah pusat. Ada share lokal, ada provinsinya. Jadi ini lokal, regional, nasional sekaligus tuh stunting. Nah, setujukah masyarakat di situ ditangani oleh semuanya itu? Anda survei itu, ya, gitu. Nah, kalau menggalinya apakah berkaitan dengan budaya itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya silakan digali lagi, gitu. Jadi sebetulnya ini penyebabnya seluas apa? Nah, dalam itu Mbak, malah lagi menarik lagi, bukan sekedar solusinya Anda riset untuk mengetahui setuju nggak masyarakat, ya, berdampak seperti apa solusi itu, ya kan? Anda nanya faktor, ya. Jadi jangan Anda riset untuk nyari solusi, jangan. Kalau nyari solusi menurut saya lebih baik riset di yang rumusin kebijakan, gitu. Gitu, Hani. Oh, baik, Prof. Berarti karena tadi itu karena problem itu juga berkaitannya banyak, jadi kalau mau langsung spesifik kayak tadi yang menyelesaikan solusinya, berarti pakai yang rumusan kebijakan. Jadi kayak Hmm. dari kebijakan yang udah ditetapkan, udah diimplementasikan, bagaimana progres ke depannya kan outcomes-nya yang timbul. Hmm. Tapi kalau misalnya tadi mau memang mengetahui akar masalahnya, berarti kira-kira mencari program apa yang sedang dijalankan dan apakah masyarakat setuju sama enggak, sama faktor-faktor keberhasilan sama faktor-faktor penghambatnya apa saja Ya, begitu ya Prof ya. ya, ya. Betul, betul. Baik. Oke, sip. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ini lanjut ada yang nanya lagi. Frigia, silakan Frigia.
Oke, Brigjen, Prof. monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai institusi kota. Wilayah perkotaan ini kan menjadi kunci utama dalam perekonomian dunia. Terus upaya untuk mencapai daya saing di wilayah perkotaan itu memerlukan kemampuan dalam suatu wilayah kota. Nah, Prof, saya izin bertanya bagaimana caranya menyeimbangkan daya saing yang dimiliki dengan kemampuan yang dimiliki di suatu kota untuk membangun institusi kota yang eh, bertumbuh, bisa bertumbuh dengan baik gitu, Prof. Terima kasih. Oke, daya saing itu terkait kekuat potensi ekonomi juga potensi SDM ya, menurut saya. Jadi ada tulisannya HDN HDN Pasai, apa HDF Pasai ya. Coba Anda klik Google Hadi pakai Y, N Pasai, PASSAY. Itu dosen FEB UI. Dia ahli daya saing lokal, dia ahli itu. Jadi antar daerah itu daya saingnya seperti apa? Dia pernah riset dan pernah nulis dalam makalah. Nah, eh, kalau nggak keliru saya nangkap itu potensi ekonomi menentukan, ya. Lalu SDM juga diakui. Jadi sumber daya manusia di situ seperti apa kekuatannya, ya. Lalu kekuatan jaringan dari masyarakat di situ. Ya, seberapa luas dia punya hubungan-hubungan dengan dunia luarnya. Nah, itu kan harus ditelusuri itu, kekuatan itu. Dan bisa dipotret oleh masyarakat mereka sendiri atau pemerintah. Nah, sehingga nanti bisa kekuatan antar daerah, dalam hal ini langsung daya saing, seberapa besar dari tiga komponen itu saja. Belum yang lain ya, maka baca bukunya Hadi N. Pasai atau makalahnya itu. Mudah-mudahan di Google keluar ada PDF-nya ya. Nah, jadi ya kembangkan tuh bahwa apa namanya potensi itu seberapa jauh harus ada petanya. Masyarakat yang ada kekuatannya SDM-nya harus dikembangkan gitu loh ya. Nah, itu policy di situ tuh menentukan untuk pemerintah masing-masing. Kemudian kekuatan jaringan harus dimanfaatkan, ya, diolah itu. Nah, daya saing akan terwujud dengan baik ya kalau itu dikelola ya. Maka kota akan tumbuh kalau mampu tiga itu dikelola oleh pemerintahnya. Ya, maka apa namanya eh, tata kelola kelembagaan itu menentukan juga ya. Bagaimana nanti kan hubungan-hubungan itu menjadi sebuah peta, lalu rule of the game-nya ya untuk mengatasi persoalan yang ada. Apakah pembangunannya ketertinggalan, sektor kualitas layanan publik ya itu harus di eh, benahi setelah peta kekuatan daya saingnya terlihat untuk diarahkan supaya tumbuh gitu loh. Daya saing kita ya Anda tahu ya, setelah tiga itu kan kemudian Pak Ekonom biasanya akan dilanjutkan dengan tingkat kecepatan untuk investasi. Nah, ya, tingkat kecepatan untuk tingkat kemudahan berbisnis. Nah, itu tuh dilarikan ke situ. Jadi begitu ada potret daya saing, dilarikan ke kecepatan, maka jadi real tuh. Kalau berbisnis di suatu tempat lama, maka daya saing merorot, jelas. Ya, itu ekonom soalnya. Ya, ekonom akan lari ke kemudahan berusaha, berinvestasi di suatu tempat. Kalau makin muda, makin punya daya saing tinggi gitu. Nah, public public service itu kualitasnya seperti apa? Kalau jelek, ya daya saing melorot gitu. Dari tiga peta itu, maka akan lari ke kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik salah satu, Mbak.
Salah satu untuk dongkrak daya saing gitu. Nah, maka mestinya dari potret 3 basic tadi harus mampu dibenahi tingkat kecepatan berinvestasi, berusaha, berbisnis, sama pelayanan publik gitu. Pelayanan publik kita ada yang kuat, ada yang lemah, sekarang mulai tumbuh. Tapi saya merasakan sebagai orang yang mengamati otonomi, ini ada keseragaman di kota. Ya. Kota inginnya diarahin dari Jakarta. Ya. Harusnya inisiatif lokal, karena mau bangun lokal itu mesti diberi tempat, nggak ngerti apakah takut korupsi dan sebagainya sekarang ini gitu ya. Mau inovasi takut tangkap KPK gitu. Karena jaring penggunaan uang itu amat ketat dari Jakarta ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Gitu Mbak Firigia. Baik, Prof. Berarti di sini tuh fokusnya ada potensi ekonomi dan potensi SDM ya, Prof. Terus juga di sisi ini Jaring. melibatkan kekuatan jaringan dan mengukur seberapa luas mempunyai hubungan dengan pihak luar. Oke, sudah sangat jelas, Prof. Terima kasih Baik. banyak, Prof. Oke, kita lanjutkan institusi lebih jauh dikupas karena bidang kita ya. Saya lanjutkan, harusnya sudah cukup, tapi nampaknya pendalaman untuk institusi perlu ya. Jadi penting institusi kota menurut Itoko Suzuki, orang Jepang, profesor ya. Profesor dari Tokyo University kalau nggak salah ya. Mengapa penting? Pertama harus dibahas itu karena globalisasi sudah jelas real, kompetisi ya, tadi baru disebutkan, baru didiskusikan ya, competitiveness, quality of life, kualitas hidup di kota ya, lalu kemampuan mempertemukan tantangan ya, gitu loh, ability to meet this challenge. Ya, tantangan itu harus dibuktikan supaya matuk teratasi. Siapa? Governance capacity, tata kelola, kapasitas tata kelola. Nah, ini ya ter terfokus atau tertarik utamanya akhirnya soal institusi kota ya menurut Itoko Suzuki. Nah, beliau lanjut ini di bukunya beliau perlu modernisasi katanya, ya modernisasi governance, modernization of metropolitan governance aimed at transparent governance which imply to improve access citizen to government information. Kata dia modernisasi itu mengarah ke transparansi tata kelola, ya. The use computer can facilitate that access, although many government have yet to devise so-called Freedom of Information Act to advance citizen supaya ada partisipasi. Jadi tadi ya, kan supaya network jalan, ada jejaring antar aktor. Nah, maka kalau mau narik, bukan pemerintah narik-narik, sebetulnya transparansi. Pemerintah perlu governance yang kuat. Karena ngadepi tantangan tadi, nggak mungkin tidak bareng-bareng. Nah, bareng-barengnya itu modernisasi. Itu kok Suzuki ngomong soal transparansi. Jadi penggunaan teknologi juga harus mendorong itu, kata dia. Ya, modernisasi dengan mendorong teknologi itu utamanya soal biar partisipasi naik, biar kapasitas naik governance. To effect all this change for modernized governance, leadership is essential. Tapi lagi-lagi leadership, Mbak, kembali coba ilmunya kita, ya. Ujung-ujungnya ngomong governance transparansi biar kapasitas naik, ada partisipasi publik, leadership, ya leadership ilmu dari ilmu administrasi gitu. Nah, tuh stakeholdernya Mas, Mbak, menurut Lakuyan, governance di urban,
ya, urban governance, ya. Ada individual citizen, community, local government sendiri, civic institution, interest group, akademia, pemerintah pusat, NGO, ya. Bagaimana narik ke tengah itu? Pasti nggak boleh cuma narik kan, dibuka bahwa kita butuh, ya, kita butuh berarti dibuka, transparan, transparansi, ya kan, sebagai satu pilar good governance, ya, transparan, jadi nggak ada yang diumpetin, tapi nggak 100% sih ya, transparan itu kayak apa, ya gelas, terlihat, mungkin yang beberapa bagian bisa jadi ada yang jadi kerahasiaan tata kelola ya. Nah, ini ada di undang-undang yang pasti. Apapun undang-undang. Ada yang diumpetin, apa ada yang apa lolos semuanya, itu undang-undang. Jadi kalau beberapa bagian harus dijaga kerahasiaannya, itu undang-undang, bukan mainnya leadership sendiri. Leadership itu ngomong bahwa perlu undang-undang. Nah, jadi tata kelola itu harus basisnya undang-undang. Maka transparansinya juga undang-undang, ya gitu loh. Sehingga mau ketarik ke governance, Mas, Mbak. Nah, ini ada ya jenis-jenis kota yang kompleks itu dengan fleksibel, rigid. Ini menurut siapa ini? Galas dan Duit. Ini nggak perlulah ya, tipologi tata kelola. Harus ada jelas penjelasannya ini. Ya, robust, meta governance, fleksibel, network based, rigid, state dominate. Ini udah tinggalin yang rigid ya. Oke, ini saya ngambil dari apa namanya pemaparannya guru besar ITB, Daule, siapa? Profesor itu, asistennya Prof. Firman, ya, Firman, Tommy Firman, ya, gitu loh. Ini ada model governance yang manajerial, korporatis, pro growth, welfare. Dijelaskan dengan dipilah ya, dibedakan oleh policy objective, policy style, nature of political exchange, nature of public-private exchange, local state-citizen relationship, primary contingency, key instrument, pattern of subordination, key evaluate criterion. Kata rujukannya PRJ ya, dari Pak asistennya Pak Tommy Firman, saya crop crack gitu karena dia seminar saya dengerin, gantian dengerin gitu, diundang Kementerian Dalam Negeri. Oh sorry, Pak Penas, ya ditulis ini Urban Affairs Review Mas, dicelik aja di Google mungkin apa ada open source-nya. Ini rujukan beliau 4 model governance tata kelola ya. Tadi model kota dalam politik dan administrasi. Nah, ini rujukan ini model urban governance, model tata kelola kotanya ya. Ya, udah banyak rujukan, banyak masing-masing terminologi ya, Mas. Mbak, Anda nggak usah bingung. Campur boleh, Anda nanti bikin yang mana yang jadi rujukan Anda. Misalnya cocok yang ini, campur dengan yang Goldsmith sama Goldsmith sama Robert Jeffrey ya. Kan periset boleh gabung-gabungin pendapat, Mas. Itu periset belakangan, Anda baca wajib di daftar pustaka, di kerangka teori, banyak rujukan, nanti di blended gitu loh. Ini 4, managerial, korporatis, pro growth, welfare. Dari sasaran kebijakannya, managerial itu efisiensi, korporatis distribusi, pro growth pertumbuhan, welfare redistribusi, itu sasaran kebijakannya. Jadi kota, sasaran kebijakannya lebih ngomong efisiensi, ini manajerial modelnya dari sisi sasaran kebijakan. Korporatis itu bagi-bagi, ya, distribusi. Pro growth, pertumbuhan, tumbuh nggak sasaran kebijakannya. Welfare, redistribusi, mirip korporatis ya, cuma distribusi kembali. Jadi ini tarik, distribusi, ya.
Ini distribusi ya mungkin yang ada didistribusikan ya, yang korporatis. Nah, sama-sama korporatis kan bareng-bareng itu. Dan seterusnya. Nah, nggak perlu saya semuanya. Ada lagi ini alokasi tanggung jawab dalam governance. Nah, ini Mas, Mbak, electricity, water, transport, dan sebagainya itu ada tanggung jawab antara private, urban, local, purely, share, regional, and urban, metropolitan governance-nya. Ini apa yang harus dilakukan? Pemerintah pusat policy setting, metropolitan government financing, share by regional and urban authorities management, purely urban local government, metering, collecting user charge, private sector bisa financing management. Tergantung dari sektornya ya, sama tergantung dari urban function-nya gitu ya. Tergantung dari public service-nya, nanti urban function-nya apa gitu ya. Oke, ini banyak. Pendidikan. Ini dari Lakuyan ya, 2005. Nah, ya. Ada health ya, environment protection. Pemerintah pusat ikut semua, Mas, Mbak. Jadi sentralistik itu kota ya. Oke, lanjut. Kerangka penskalaan ulang negara. Nah, ini kalau dari Hudala, ini Profesor Hudala itu asistennya Prof. Tommy Firman ITB, Mas, Mbak. Dia memetakan dari sisi ketidakpastian sama risiko. Mana yang harus dijalankan di kota. Kalau tidak pasti, nah ini saya tidak stabil nih, mudah-mudahan masih ketangkap. Mas, suara saya masih ketangkap, jelas? Masih jelas? Halo? Jelas, Prof. Jelas ya, oke. Prof, Ya? Nggak jelas? Oke, mudah-mudahan jelas. Jadi dua dimensi tidak pasti sama resiko. Resikonya makin tidak pasti dan tinggi, makan ngundang organisasi internasional nih. Kota yang mungkin kota Yerusalem gitu misalnya, kota Gaza sekarang harus internasional tuh ya. Kalau makin pasti, makin resikonya rendah ya otorita. Nah, ini usulnya Pak Udala atau kota sendiri metropolitan government ini ya gitu. Ini macam-macam nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ya 9 ini. Sampai internasional ya, kota bisa dikelola sama internasional. Menurut Prof. Budala. Oke, lanjut. Ini bentuk metropolitan dari rujukan saya, Alan Norton. Bisa join multi-purpose body, bisa statutory multi-purpose joint body, statutory joint inter-authority. Ini kalau membentuk yang besar, ya joint multi-purpose, ya. Jabodetabek Jur, ya, konsultasi advisory. Sekarang kan dibentuk tuh Mas. Statutory multipurpose joint body lebih maju dari yang pertama, merencanakan kemudian implementasi. Ya, ini Jabodetabek Jur enggak. Lalu spesial, nah, fungsi tertentu. Sekarang transport, sampah, begitu. Ya. Directly Elected Metropolitan Authority. Nah, ini kalau Jabodetabek Jur lebur jadi satu provinsi, Mas. Jadi kota besar. Atau 2 atau lebih kota. Nah, kalau Jabodetabek Jur kan banyak kota. Jadi satu, Mas. Nah, namanya Directly Elected, bahkan Metropolitan Authority. Kalau di Jakarta ya. Ini karena contohnya 2 kota, tetap Metropolitan Authority ya. Bekasi sama apa namanya Bogor. Nah, Bekasi Bogor. Surabaya masih Doarjo ya. Itu mungkin masih metropolitan. Kalau Jakarta dengan Jabodetabek Jur udah megalopolitan tuh. Oke, lanjut. Ini Kenneth Devi.
model 2 tingkat, model aksi bersama, model contracting out, model parastatal, model institusi. Terakhir yaitu kementerian yang langsung. Nah, ini kayak IKN, yang nomor 5 IKN sekarang, ya, setingkat menteri langsung nanganin kota, Mas. Ya, ini ada 2 tingkat seperti Jakarta, aksi bersama, ya jadi kerja bareng seperti Jakarta nanganin sampah Bekasi dengan Bekasi, contracting out swasta, parastatal bikin lembaga semi otonom, ya, gitu. Macam-macam. Apa yang harus direform? Ini dari tingkat nasional, Mas. Kota Indonesia belum punya undang-undang. Ya, kalau di Indonesia, dari nasional nih, kita khusus belum punya undang-undang kota. Ya, lalu ada strategi pengembangan ekonomi, desentralisasi ke kota, ya, bahkan kemudian governance must have a broader perspective balance. Ya, gitu. Tata kelola di kotanya sendiri, gitu loh, ya. Parameternya apa untuk nentuin kota hebat, Mas? Kata Suzuki Itoko ini dari Suzuki Itoko lagi. City management, policy making process, information system, delivery service-nya, ya, transparansi and accountability tadi udah dia katakan, skill and kompetensi, total quality management. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mas. Strategi for core management area. Nah, jadi kota itu tata kelolanya harus jelas dari sisi strateginya, Mas. Ya, kalau nggak punya strategi, udah jelas kapasitasnya lemah. Lalu bagaimana proses pengambilan kebijakannya? Ya, alurnya berbelit enggak, panjang enggak? Ya, sistem informasi. Nah, sekarang makanya lagi dibuat digital government kan, supaya makin kuat. Service delivery, setiap pelayanan publik, bagaimana layanannya, pemberian layanannya. Transparansi and accountability, keterbukaan, Mas. Ya, sekarang udah eranya digital ya kan, dibuka, nggak ada yang publik nggak tahu sekarang ya. Skill and kompetensi, nah, orang pegawai kota kalau nggak kompeten dan skillnya nggak jelas, ya nggak dibutuhin lagi sekarang eranya competitiveness, ya. Total quality management yang terakhir, bisa nggak pahami secara menyeluruh, ya, kualitas manajemennya itu dari ukuran total quality management itu banyak, ya. Dia sering mengontrol nggak, ada kontrol mekanisme untuk manajemennya itu. Diskusi antar level, ya. Lalu ada panduan nggak untuk SOP mengecek, ya, itu total quality management. Setiap sektor di kota yang lemah ya masih dengan birokrasi yang ala kadarnya ini nggak pakai total quality management, ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Sudah sedemikian rupa penjelasan saya. Masih boleh 13 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada? Monggo. Saudara semua. Jadi pendekatan model, lalu soal institusi, ya, modernisasi institusi, parameter, bahkan model governance metropolitan. Kita ada contoh-contoh dari banyak pakar tadi. Di Indonesia, sekali lagi, aduh, ini kemana, lari nggak? Oh, masih, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Fakta empiriknya Indonesia masih satu lembaga namanya kota otonom.
ya, belum diatur sedemikian rupa, kerja bareng aja nggak ada, megalopolitan juga nggak ada, kerja bareng dengan Bekasi juga Jakarta sporadis, ya, nggak ada payung nasionalnya. Payung nasionalnya ada di Undang-Undang Pemda, kerja bareng antar daerah. Tapi untuk kelembagaan yang muncul itu sporadis saya baca. Tidak permanen-permanen kalau eh, ya kalau dari sisi waktu bisa terlihat bagaimana diperbaharui. Tapi payung itu mencerminkan kepentingan sesaat begitulah kira-kira. Sampah. Kalau wali kota Bekasi minta harga naikin, kalang kabut tuh, Mas, Mbak. Jakarta stop semua itu sampah bisa numpuk pada hari pergantian wali kotanya ngomong sampah naik harganya yang sekarang nggak mau saya terima lagi kalang kabut Jakarta Mas ya itu kerja bareng yang nggak ideal begitulah kira-kira maksud saya silakan ada pertanyaan tidak ada Mas Ketua Kelas Mas Ketua Kelas mana terlempar Honi Ketua Kelas ada. Ada Prof, tapi kayaknya mic dia sedang bermasalah Prof. Coba sebentar saya panggilin Prof. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa, Honi. Ini sudah 9.50, cukuplah ya. Pesertanya 38 kurang 7. Mana ketua kelas? Mas Bagas, persoalan ini memang kalau... oh ini nih, dia... Apakah suara saya terdengar? Tidak, Mas. Coba dicek, Mas. Baik, saya akan sudahi saja. Ya, saudara semua. Cukup ya. Yang lain tidak nanya. Ini yang lain diem semua dan off cam. Cukup. Putri Haryani ada pertanyaan?